Satu orang pimpin doa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Eskiel. Baik, hari ini siapa yang nggak masuk, Nak? Michael. Kenapa keterangannya, Nak? Sakit ya. Oke, terima kasih. Baik, materi minggu lalu kita bicara tentang manusia sebagai pribadi yang unik, yang bernilai. Nilai seorang tidak ditentukan oleh materi, kedudukan, atau status sosial. Ya, materi kita hari ini tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis diri dan sesamanya sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain, sehingga mampu menghargai sesamanya seperti menghargai dirinya sendiri menurut ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 357, 358 dan 360. Baik, sebelum memasuki ke materinya, sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian apakah makna manusia sebagai citra Allah? Silakan. Ya, Skill. Serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Oke, yang lain? Ningo? Oke, Pasya. Manusia itu bagaimana gitu? Berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, berbeda. Kita diciptakan itu berbeda, ya. Baik, terima kasih. Tidak ada yang salah ya dengan jawabannya ya. Oke, baik, kita akan mendalami tema kita tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah dengan menyaksikan cerita inspiratif ya tentang konflik dan fanatik itu ada di mana-mana ya. Mari kita saksikan videonya. Kevin punya mimpi suatu hari ke luar negeri. Kelana ke Amerika, selfie di New York City. Tapi Kevin lihat sendiri, yang gak putih didiskriminasi. Di toko di masjid, di jalan ditangkap polisi. Kevin ingat white supremacy, ngeklaim sebagai pribumi asli. Bilang non putih harus pergi, gak berhak hidup di sini. Amrik bikin gak nyaman, mungkin di Eropa lebih enakan. Shopping gitaris, nongkrong di Inggris. Jalan-jalan di Jerman sambil lihat pameran. Tapi Kevin di sini lihat lagi persekusi. Imigran dan pengungsi jadi sasaran neo-Nazi. Mereka terlalu bangga sebagai ras Arya. Kata mereka yang lainnya nggak berhak hidup di sana. Pindah ke Timur Tengah aja, jelajah padang pasir di Mesir, naik unta di Jordania, nikmat di kota tua Irak. Lagian lebih dekat ke rumah. Pelesiran di Thailand, napak tilas saja di Kamboja, kulineran sampai kenyang, lalu mampir sebentar di Myanmar. Ternyata di sana sama aja. Ada kelompok kecil ekstrim Buddha yang mengintimidasi dan diskriminasi. Minoritas Rohingya terpaksa mengungsi. Buya sudah rencana bisa bebas keliling dunia. Kevin milih Indonesia aja, tanah air tercinta. Pas ngopi nyantai di kafe, Kevin disangka bule. Dikata-katain Cina, bukan orang Indonesia. Orang Cina bikin sebab, darahnya tumpah, halal. Ada apa dengan dunia kita? Kenapa makin banyak xenofobia? Pendatang bukan dianggap teman, tapi malah dikira ancaman. Kalau di bumi dianggap non-pribumi, mungkin lebih nyaman tinggal di bulan. Oke, baik. Silakan sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok untuk membahas hasil dari video tadi. Silakan duduk berkelompok, pas ya, 3, 4.
Oh, tiga ya, tiga satu kelompok, 3 orang ya. Yang dibahas, yang akan didiskusikan itu ini. Ini soalnya, oke. Kasus apa saja yang terdapat dalam kisah tadi? Ya, kasus apa saja yang terdapat dalam kisah tadi? Kedua, menurutmu atau menurut pendapat kelompokmu, apakah tindakan itu seharusnya boleh dilakukan? Ya, dari hasil video tadi nak ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan manusia sebagai citra Allah agar menghindari konflik, diskriminasi, dan sikap fanatisme? Karena tadi di video tadi ada konflik, ada diskriminasi, dan fanatisme. Ya. Yang keempat, tuliskan bentuk-bentuk kekerasan yang masih terjadi pada masyarakat Indonesia. Kalau kamu bisa berikan contohnya yang ada di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita ya. Oke. Ya, kalau ada yang dari Jambi boleh di Jambi, kasus di Jambi. Ya. Kemudian nomor 5, dari kasus yang kamu berikan contoh tadi di nomor 4, siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat itu? Misalnya, apakah permasalahan itu bisa diselesaikan oleh individu, atau boleh dibantu oleh pemerintah atau masyarakat? Kemudian jelaskan, ya. Oke, jelas pertanyaannya nak? Jelas. Ya, silakan berdiskusi dalam kelompok, ya. Dari setiap kelompok, ya. Silakan kelompok 1. Dari kelompok Leo. Silakan. Iya, maju ke depan. Mari kita simak semua dari presentasi kelompok Leo. Halo. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kasus apa saja yang terdapat dalam kisah tadi? Dalam kisah tadi, banyak terjadi fanatisme, kekerasan, diskriminasi, dan rasisme. 2. Menurutmu, atau menurut kami, apakah tindakan itu seharusnya boleh dilakukan? Tentu tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan karena sangat tidak sesuai dengan ajaran kasih atau ajaran Tuhan. 3. Apa yang harus dilakukan manusia sebagai citra Allah agar menghindari konflik, diskriminasi, dan sikap fanatisme? Kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling mengenal satu sama lain, dan berteman ke semua orang tanpa memandang apapun. 4. Tuliskan bentuk-bentuk kekerasan yang masih terjadi pada masyarakat Indonesia. Contoh-contoh kekerasan yang masih terjadi di negara kita adalah seperti konflik di pertandingan sepak bola yang baru-baru ini terjadi, contohnya seperti konflik di Kanjuruhan. Kemudian kekerasan-kekerasan seperti begal yang malah terjadi di daerah kita sendiri di Jambi. Siapakah yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat itu? Jelaskan. Yang dapat menyelesaikan masalah itu tentu saja kita duduk penengah, yaitu pemerintah. Namun kita semua juga harus turut membantu karena tentunya pemerintah tidak bisa sendiri
untuk menyelesaikan masalah ini. Kita juga harus bersikap kooperatif dan dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 2. Shalom teman-teman, selamat siang. Salam, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Yang pertama, kasus apa saja yang terdapat pada video tadi? Kasus yang terjadi pada video yang telah dipresentasikan yaitu fanatisme, kekerasan, diskriminasi yang terjadi dalam perjalanan hidup seseorang di negara lain. Yang kedua, menurutmu apakah tindakan itu harusnya boleh dilakukan? Menurut kelompok kami, kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi, apalagi terjadinya kejadian diskriminasi. 3. Apa yang harus dilakukan manusia sebagai citra Allah agar menghindari konflik diskriminasi dan sikap fanatisme? Menurut kelompok kami, seharusnya kita sebagai citra Allah harus adanya menanamkan sikap saling menghargai, menghormati, maupun membantu serta mengasihi sesama. Yang keempat, tuliskan bentuk-bentuk kekerasan yang masih terjadi pada masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Konflik pengusiran mahasiswa di Yogyakarta dikarenakan adanya diskriminasi tentang asal orang tersebut. Yang nomor 5, siapa yang menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat itu? Individu, pemerintah, atau masyarakat? Jelaskan. Menurut kelompok kami, yang dapat menyelesaikan masalah tersebut tidak bisa hanya masyarakat maupun individu. Yang dapat menyelesaikannya, tetapi pemerintah pun harus ikut campur sehingga pemerintah, masyarakat maupun individu saling bekerja sama sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Sekian presentasi kami. Bila ada pertanyaan maupun kekurangan dalam kami menyampaikan sesuatu, ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas diskusinya, hasil presentasinya. Baik, kita sekarang menyimpulkan dari hasil presentasi semua ya. Yang pertama, kasus apa yang dapat kita cermati dari video tadi, Nak? Konflik, diskriminasi, kekerasan, apalagi fanatisme. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi seperti itu? Harus saling menghargai sesama manusia yang ciptaan Tuhan. Ya, selain menghargai apalagi? Saling menghormati. Ya, tidak mau memaksakan kehendak. Ya, apa katanya tadi? Tentang begal. Nah, iya di Jambi. Yang melakukan begal itu rata-rata anak usia SMA remaja. Kemudian apalagi? Diri kita juga kan wajib nggak menjaga agar tidak terjadi diskriminasi seperti itu. Ya, manusia itu diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun kembar seperti ini, Roy dan Boy, kembar, apakah sama semuanya? Enggak, iya pasti berbeda ya. Baik dari kekuatan dan keterbatasannya pasti berbeda kan? Apakah sama kamu? Enggak, beda ya. Manusia itu unik. Ya, nih, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki di dalam dirinya akal budi, rasa, hati, dan kehendak yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Secara singkat, martabat berarti konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seorang pribadi karena bernilai. Itulah maka manusia tidak dapat dijadikan objek. Jadi tidak bisa manusia itu dijadikan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Ya. Baik, adakah yang mau ditanya dengan materi yang kita selesaikan tadi? Sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Sebelum mengakhiri
pertemuan hari ini Ibu mengingatkan ada tugas isian yang Ibu kirim di classroom. Ya, sudah tergabung semua di classroom kan? Sudah, oke. Dikerjakan ya di dalam classroom. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan satu orang.